Adik perempuan itu mendorong adik perempuannya yang amnesia menuruni tangga. Tapi tidak menyangka dia begitu kuat. Tidak sengaja. Membuat kakak dia mendapatkan kembali ingatannya. Akhirnya kakak tahu. Diam-diam bertukar wajah antara dia dan saudara perempuannya. Sekarang wajahnya benar-benar berubah menjadi penampilan adik. Dan saudari jahat itu mengambil wajahnya ketika dia kehilangan akal. Benar-benar bertukar identitas dengannya. Kebenaran tiba-tiba runtuh. Buat dia tidak bisa diterima. Tapi adik tidak hanya mencuri wajahnya tanpa malu, tetapi juga merampok tunangan yang sangat dia cintai selama bertahun-tahun. Adegan dua orang yang intim bersama. Ini seperti memotong hatinya yang sakit. Orang yang seharusnya berdiri di samping Kyung Min. Harusnya dia harus mengatakan waktu dia koma. Adik tidak senang sama dia. Sering menggunakan identitas dia. Sering kasih pelajaran buat adik adalah dia. Dan kali ini dia sudah tahu wajah asli punya adik. Seorang yang lemah seperti dia kali ini tidak bisa diam lagi. Dia ingin balas dendam. Bersumpah bahwa harus membuat adik dia bayar untuk semua. Untuk membayar harga yang menyakitkan. Lalu dia memakai lipstik yang mempesona. Kemudian buat eyelinernya benar-benar tebal. Kemudian kenakan rok mini ke perusahaan. Karena di masa lalu, adik selalu berpakaian seperti itu. Masih senang menyapa adik. Melihat kakak berubah 180 derajat. Gadis tidak bisa mengerti. Tapi kakak mengatakannya dengan sengaja. Ini adalah dia. Adik Luna paling suka adalah duduk sepanjang hari di bar. Seorang wanita yang hidup secara materi di mata merek saja. Berdasarkan sosoknya yang cantik. Ingin mancing pria kaya. Hidup bahagia sepanjang hidup. Sebagai orang yang suka kaya dan mengkritik kemiskinan, otaknya datar. Adalah kau. Kata ini membuat adik dia sangat malu. Bukankah ini memarahinya di wajahnya? Kakak perempuan bilang dia hanya ingin kembalilah seperti dulu. Apa yang salah dengan itu? Dan memberitahu saudara perempuannya alih-alih peduli dengan gaunnya. Lebih baik jaga diri sendiri. Bagaimanapun, adalah wanita muda dari rumah yang bangga. Berpakaian seperti ini. Itu akan membuat orang lain tertawa. Apakah kamu takut seperti ini, Luna? Saya belum secara resmi memulai. Hari itu, adik malas. Terlambat ke pertunjukan. Jadi pada dasarnya tidak ada waktu untuk latihan. Tapi dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa saudara perempuannya diam-diam mengubah isi naskahnya. Isi dari program sebelumnya. Adik perempuan bergegas ke studio. Pada dasarnya tidak ada konfirmasi ulang. Tidak mengherankan, dia salah mengeja nama tamu itu. Untungnya, direktur ada di sana untuk mengingatkannya pada waktunya untuk mengubah bahaya menjadi keamanan. Tapi tamu itu jelas baru saja bercerai. Luna menanyakan perasaannya kepada istrinya lagi. Ini membuat seluruh studio canggung. Saya merasa bahwa dasi yang Anda kenakan hari ini sangat indah. Untuk memadamkan api, sutradara hanya bisa mengatur penonton Prancis untuk mengajukan pertanyaan. Ingin Luna berkomunikasi dalam bahasa Prancis untuk menyelamatkan citranya. Tapi yang benar-benar tahu bahasa Prancis adalah kakak perempuan. Dan dia hanya palsu. Dia tidak bisa mengerti apa-apa. Hanya bisa meminta studio. Adakah yang bersedia membantunya menjawab pertanyaan ini? Semakin dia mengatakan ini, semakin dia mengungkapkan fakta bahwa dia tidak berbicara bahasa Prancis. Melihat bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi. Wanita itu pura-pura pingsan. Tapi di mata sang kakak, sekarang dia konyol. Adik memikirkan cerita hari ini. Itu karena kakaknya ingin mengoreksinya. Tapi kakak sekarang tidak akan membiarkan dia menyebabkan masalah. Tentang memberikan skrip yang salah. Dia juga minta maaf. Tapi adik adalah seorang presenter. Maka harus menangkap semua situasi tiba-tiba yang muncul. Harus memiliki kemampuan untuk memimpin pertunjukan tanpa naskah. Terlebih lagi, adik perempuan itu melewatkan latihan karena masalah pribadi. Tapi sekarang, adik tidak bisa mendengar sepatah kata pun.
Bersikeras agar saudara perempuannya iri dengan pernikahan dan karirnya yang sempurna. Dan dia hanya seorang reporter kecil. Orang sepertiku bisa menjadi pembawa acara komedi stand-up. Kau sangat iri, bukan? Jadi baru. Terserah kau apa yang kau pikirkan. Saya melihat kau hanya ingin menggunakan metode ini untuk menempatkan semua kesalahan pada saya. Tapi akhirnya kau akan mengerti. Jelas tidak ada kekuatan seperti itu. Tapi sering berpikir bahwa kau benar dan berguna. Sekarang sekelompok wartawan masuk ke dalam. Kisah tentang saudari pembawa acara yang tidak tahu bahasa Prancis telah diposting di halaman depan. Kali ini karir dan hidupnya benar-benar menghilang. Aku benar-benar tidak akan menyesal melakukannya. Aku akan terus membencimu selamanya. Aku akan bersukacita atas kemalangan kamu. Baru bangun, menemukan diri sendiri dan saudara perempuan bertukar wajah. Pada saat ini, saudari jahat telah sepenuhnya menggantikan identitasnya. Tapi yang membuatnya semakin tertekan adalah tunangan dia. Sekarang jadilah suami adik dia. Semua perubahan ini, semua karena kecemburuan adik. Kakak perempuan yang mengerti semuanya menjadi hitam. Dia mengubah cara dia berdandan. Bibir merah muda gelap, eyeliner hitam. Rok super pendek, jaket kulit. Berpakaian penuh warna. Hidupnya dicuri, dia bersumpah untuk mendapatkan semuanya kembali. Dan buat saudari jahat itu membayar. Langkah pertamanya adalah memasuki departemen saudara perempuannya. Itu adalah posisi yang sama dengan dia sebelumnya. Lalu dia dengan sengaja membiarkan Luna melihat rencana yang dia gunakan dalam kontes. Segmen penjualan adalah yang terbaik. Rencana bisnis Ruby yang luar biasa. Berkedip membuat Luna merasa berbahaya. Tentu saja tidak melebihi harapannya. Luna langsung mencuri komputer. Tapi dia tidak tahu bahwa Ruby sudah menyiapkan data cadangan. Lalu dengan sengaja memintanya di depan suaminya. Lihat komputer dia apa tidak? Bagaimana aku bisa tahu? Kau. Saya akan menunggu dan melihat bagaimana Anda mendapatkan retribusi Anda sendiri. Namun dalam perjalanan kembali, Kyungmin melihat komputer Luna yang belum pernah dia lihat sebelumnya di dalam mobil. Tanyakan saja di mana komputer itu. Luna hanya bisa berbohong. Ini adalah komputer bekas yang baru saja dia beli. Tapi dia tidak mengharapkannya. Ruby tidak hanya mengirimkan rencana bisnis tepat waktu, tetapi juga memenangkan hadiah pertama. Akhirnya, andalkan kekuatan dia untuk berhasil memasuki departemen penjualan. Setelah Luna mendengar berita itu, dia benar-benar tercengang. Rupanya dia mengambil komputer Ruby. Bagaimana dia menyampaikan rencananya? Yang lebih aneh lagi adalah komputer tidak bisa terbang tanpa sayap. Itu benar, komputer itu dicuri oleh Kyungmin. Mengapa mengambilnya dari adik? Lagi pula, mengapa? Kecemburuan antar saudara perempuan. Namun, kemampuan sang kakak jauh di belakang sang kakak. Kyungmin sebagai wakil presiden juga harus berpartisipasi secara pribadi dalam rencana bisnis Ruby. Tapi Luna tidak ingin mereka berdua memiliki kesempatan untuk bertemu secara langsung. Selalu pantau mereka di mana-mana. Hanya tidak bisa melihat mereka berdua untuk sementara waktu. Baru saja mulai mempertanyakan kemana Kyungmin pergi. Mencurigai Anda dan Ruby memiliki sesuatu yang teduh. Dia adalah saudara. Bukan orang luar, tapi adikmu. Orang yang aku cintai dan pilih untuk dinikahi adalah kamu. Ada masalah apa dengan kamu? Semoga di masa depan Luna bertindak sedikit lebih baik. Penampilannya yang gila barusan tidak terlihat seperti Ruby sama sekali. Keesokan harinya, perusahaan mengadakan tamasya untuk bermain. Tapi Tuhan yang mengatur. Ruby dan Kyungmin kebetulan berada di grup yang sama. Mereka berdua berangkat ke gunung untuk mencari harta karun. Tapi sayang jarum kompasnya patah. Tunggu sampai semua orang kembali. Masih belum ada tanda-tanda mereka. Luna langsung mendapat firasat buruk. Takut mereka berdua saja yang akan memicu percikan cinta. Lebih disayangkan lagi. Di luar hujan deras sekarang. Kalian berdua hanya bisa berlindung sementara dari hujan di bawah pohon.
Kyung Min juga menceritakan bagaimana dia dan Ruby biasa berlindung dari hujan bersama. Tapi Ruby sama sekali tidak bisa diterima. Hanya bisa diam-diam menekan rasa sakit di hati. Kyung Min, aku benci kamu. Sangat benci kamu. Kata-kata mimpi Ruby membuat Kyung Min benar-benar bodoh. Tapi saat ini keselamatan Ruby lebih penting daripada kecurigaannya. Dia menggunakan kekuatan. Akhirnya Ruby kembali. Tapi lihat bagaimana mereka berdua bersebelahan. Luna cemburu sementara. Setelah kembali dia mulai menanyai Kyung Min. Apa yang terjadi pada mereka di pegunungan? Kali ini, konflik antara keduanya benar-benar pecah. Dia bertanya pada Luna lalu mengapa dia mengambil komputer Ruby. Tapi Luna tidak bisa mengatakan alasannya sama sekali. Akhirnya Kyung Min membawa Luna masuk. Tempat di mana kecelakaan itu terjadi saat itu. Setelah kecelakaan mobil, Ruby telah benar-benar berubah. Akhirnya, berapa lama dia harus menunggu? Ruby baru saja kembali ke bentuk aslinya. Kamu bukan orang seperti itu sebelumnya. Tapi kamu sekarang berkali-kali menyinggung perasaan orang di sekitar, membenci orang lain. Jadikan semua orang musuhmu. Bahkan untuk adik perempuan satu-satunya. Mendengar Kyung Min menyebut Ruby lagi, Luna marah lagi. Apa yang Ruby katakan kepada dia ketika dia berada di gunung? Yang membuat dia mempertanyakan Luna seperti itu. Ruby memanggilku Kyung Min di pegunungan. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia membenciku, sangat membenciku. Kenapa? Kenapa begitu? Kau cepat omong. Dia bilang dia menyesalinya, dan mengulanginya beberapa kali. Dia bilang dia membenci dan membencimu. Selain itu, menyakitkan untuk mengatakan bahwa itu benar-benar tak termaafkan. Sekarang, kau sudah puas. Tapi Kyung Min tidak tahu apa yang dia katakan dengan santai. Itu membuat Luna mulai ragu lagi. Apakah Ruby memulihkan ingatannya?